Satu kali Karantinanya berapa hari? 5 hari? Ya. Iya, kebanyakan karantina dong. Iya, makanya ibadahnya dikurangi. Ibadahnya dikurangi. Ibadahnya dikurangi. Bisa Madinah 1 hari, di sana di Mekah 3 hari ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Hari ini kita akan membahas persoalan haji dan umroh, di mana haji dan umroh ini menjadi salah satu pembicaraan yang lagi rame di tengah-tengah masyarakat. Haji sudah 2 tahun tertunda gara-gara pandemi, dampak pandemi 2019 dan 2020. Kemudian masih diperkirakan panjang, dan umroh juga ada isu kenaikan harga dan lain sebagainya. Biar lebih jauh dan lebih terang benderang, alhamdulillah telah hadir di studio kita di Banten Podcast Bapak Denny Rusli. Beliau ini kasih penyelenggara haji dan umroh dari Kemenag Kota Serang. Pak Denny, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat. Dan kelihatannya sangat fresh, dan saya mengucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Kehadiran Bapak di sini di tengah kesibukannya. Dan Pak Denny, terima kasih atas waktunya setelah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa menjawab sebagian besar pertanyaan masyarakat. Pertama, saya ingin mendapat jawaban seperti persoalan haji ini Pak. Haji kan udah 2 tahun ditunda. Nah, bagaimana kondisi ke depan, peluang ke depan untuk haji dulu? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma'ba'ad. Saya selaku Kepala Seksi PHU Kemenag Kota Serang tentu pertama mengucapkan terima kasih kepada sahabat Banten Podcast nih yang sudah mengundang lah atau kami hadir di sini dalam acara bincang-bincang tentu terkait dengan masalah haji dan umroh di Kota Serang, di Banten, dan di negara kita pada umumnya. Nah, ke depan terkait dengan haji ini, sesungguhnya kita masih menunggu kepastian dari pemerintah kita, juga tentu pemerintah Saudi Arabia terkait dengan pelaksanaan haji di tahun 2022, tahun 1443, 1444 Hijriah ini. Kalau melihat kepada Peraturan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tahun ini, sesungguhnya tapi sudah diterbitkan di awal tahun menjelang musim penyelenggaraan ibadah haji, bahwa di tahun 2021 terjadi pembatalan lagi untuk pemberangkatan penyelenggaraan ibadah haji di negara kita ini. Tentu dasarnya sama dengan PMA tahun sebelumnya 2020, yaitu untuk tetap menjaga jamaah haji kita, melindungi jamaah haji kita atas keselamatan dan kesehatan. Dan memang ternyata apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah negara kita itu tidak lama kemudian Arab Saudi menentukan kebijakannya. Ternyata memang tidak ada haji yang melibatkan jamaah yang di luar negara kerajaan Saudi Arabia. Haji tetap ada, tapi hanya untuk ekspatriat yang ada di negara Saudi Arabia. Ya, baik penduduk Arab Saudi atau yang ekspatriat, umpamanya negara warga kita nih yang ada di Arab Saudi, yang mukim seperti itu boleh, namanya ekspatriat, dan itu dibatasi hanya 60.000 tahun 2021.
Tahun 2022 sekali lagi belum ada satu informasi ataupun surat resmi ya, kebijakan yang disampaikan oleh negara kita, pemerintah Republik Indonesia. Karena haji ini juga tempatnya ada di negara lain atau di negara Saudi Arabia, tentu harus ada juga kebijakan dari negara Saudi Arabia. Artinya yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Nah, yang bisa kita lakukan dari sisi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tetap kita lakukan. Seperti tahun 2020, 2021, proses ataupun penyelenggaraan tahapan-tahapan penyelenggaraan ibadah haji itu tetap kita lakukan. Makanya dulu ada istilah, kalau umpamanya kepastian dari pemerintah kita dan Saudi 100%, Kemenag di semua tingkatan sudah siap, baik pusat, provinsi, kabupaten kota. Umpamanya ternyata hanya 50% siap untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji, 25% siap, bahkan tidak diberangkatkan pun kita sudah siap. Ya, artinya dengan kondisi ini tahapan-tahapan penyelenggaraan ibadah haji tetap dilaksanakan, walaupun di tahun ini kita tidak memberangkatkan. Artinya bahwa berharap masyarakat dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk penyelenggaraan ibadah haji ini, ketika nanti ada kebijakan berangkat normal umpamanya, kita sudah siap. Pembatasan kita sudah siap, 50%, 25%, 10% kita sudah siap. Bahkan mungkin kalaupun 2022 tidak ada lagi pemberangkatan, kita sudah punya pengalaman di tahun 2020 dan 2021. Nah, tinggal bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat ini, terutama jemaah haji yang siap berangkat di tahun berjalan itu. Nah, oleh karena itu tentu ke depan kita sudah siap-siap sungguhnya dalam sisi persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Umpamanya tahapan apa yang kita lakukan untuk sekarang ini adalah kita menginventarisir para petugas haji, baik itu petugas kloter atau PPIH kloter maupun PPIH Arab Saudi. Jadi panitia penyelenggara ibadah haji yang kloter, ada yang panitia penyelenggara ibadah haji yang Arab Saudi. Nah, kita sudah data kembali karena di PMA 660 itu dengan penundaan keberangkatan jemaah haji, maka petugas pun ditunda gitu kan, untuk berangkat karena tidak ada pemberangkatan. Maka belum lama ini kita mencoba untuk menginventarisir kembali para petugas yang sudah mengikuti tes dan bahkan sudah mendapat SK dari Menteri Agama sebagai petugas haji, baik petugas di kloter atau PPIH kloter maupun petugas di Arab Saudi, PP Arab Saudi. Nah, untuk ininya Pak Haji, maaf saya sedikit potong. Artinya secara antrian itu pertama dia menambah antrian lebih panjang lagi, karena minat untuk haji kan terus-terusan ada setiap tahun. Betul. Menambah, kalau saya lihat di berita itu sampai 25 tahun untuk antri. Ya. Itu seperti itu kondisinya. Ya. Jadi kalau dengan tidak berangkatnya 2 tahun ini memang betul menambah antrian. Bahkan dengan adanya COVID-19 ini, kemudian juga dengan adanya penundaan atau pembatalan keberangkatan jemaah haji itu, animo masyarakat untuk mendaftar haji itu tetap besar. Bahkan saya menyimpulkan tidak ada pengaruh apa-apa COVID sekarang ini dengan minat orang daftar haji yang daftar nih. Nah, sementara kan berangkatnya tertunda 2 tahun, minatnya tetap stabil gitu kan, seperti tidak ada pengaruh dari COVID-19, sehingga betul menambah antrian gitu kan. Antrian yang normal reguler itu hari ini 26 tahun.
Jadi kalau daftar haji hari ini akan berangkat 26 tahun kemudian. 26 tahun Ya. menunggunya ya. Ditambah dengan tidak berangkat 2 tahun. 28 tahun. Tahun seperti itu. Jadi misalkan kalau hari ini saya daftar, 26 tahun. berarti saya menunggu antrian 26 tahun Betul. Plus 2 tahun. yang akan datang. Ya, Plus seperti 2 itu. tahun. Nah, kemudian batasan usia untuk haji ada perubahan lagi ya? Batasan untuk daftar Untuk daftar haji itu minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun. Kalau untuk berangkat minimal 18 tahun atau belum 18 tapi sudah menikah. Nah, itu boleh berangkat. Ukur apa batasan maksimal tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu kan Tidak ada. selama itu dinyatakan istitoa. Ya, Sehat. istitoa sehat oleh kesehatan itu maka berangkat. Tuh, ada Berbeda halangan. nggak dengan haji apa tuh haji plus itu haji? Ya, kan haji itu ada tiga model ya, 3 macam haji itu. Pertama haji reguler yang langsung ditangani oleh pemerintah. Tuh, yang sekarang waiting 26 tahun. Ada haji khusus. Ya, haji khusus itu semuanya serba khusus gitu kan. Dan yang menyelenggarakannya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Itu juga di pemerintah. Nah, itu masyarakat. Ya, artinya travel lah. Travel yang Itu binaan pemerintah. betul harus punya izin operasional tentu dari pemerintah. Namanya PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang ketiga, haji visa mujamalah. Mujamalah itu dulu orang menyebutnya haji furodah. Furodah itu haji yang undangan kerajaan Saudi Arabia. Sejak keluarnya Undang-Undang 8 tahun 2019 itu haji furodah itu dilegalkan, diformilkan di Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Maka visa itu ada 2, ada visa jemaah haji, ada visa mujamalah. Nah, kalau visa mujamalah berangkat di tahun itu. Tapi kalau PIHK yang khusus itu juga ada waiting, cuma tidak panjang. Ya sampai hari ini kalau tidak salah 7 tahun nunggunya. Yang khusus PIHK. itu, yang PIHK itu. Nah, jadi yang satu diselenggarakan oleh pemerintah haji reguler, yang 2 yang haji khusus dan visa mujamalah diselenggarakan oleh PIHK. Yaitu semacam biro perjalanan atau travel haji khusus yang sudah punya izin operasional dari Kementerian Agama lewat Ditjen PHU. Dari catatan Kemenag nih, Kota Serang, Bapak mungkin tidak bisa merangkum secara provinsi ya jumlah data jemaah haji, tapi kan mungkin juga punya catatan berapa sih sampai hari ini misalkan jumlah jemaah haji atau wilayah Kota Serang lah Yang mau berangkat. yang udah masuk daftar antrian di tahun 2022 sama karena yang tertunda itu, Pak. Kalau data yang mesti berangkat di tahun 2020 tertunda, 2021 tertunda untuk Kota Serang sebanyak 828 800. jemaah. Tapi kalau provinsi itu di angka 9.420 yang harus berangkat. Kalau kuotanya provinsi. Itu. Ya kuotanya 9.420 itu kuota berangkat. Kalau yang antrian Nah, antrian karena kalau Provinsi Banten itu adalah porsinya porsi provinsi, maka waiting listnya sama setiap kabupaten kota 26 tahun. Nah, jemaah haji yang nunggu ini itu angkanya cukup signifikan, gitu kan? Kalau umpamanya kita hitung yang mesti berangkat di tahun 2020 itu yang daftar haji maksimal sampai tanggal 31 Agustus 2012. Itu kan? 2012. Berarti taruhlah umpamanya 2012 sudah habis. Karena tinggal bulan September, Oktober, November, Desember 4 bulan tuh. Jadi yang 4 bulan ini kalau normal ini udah berangkat di tahun 2021. Itu karena yang
terakhir diberangkatkan itu yang daftar tanggal 30 Agustus 2012. Kalau umpamanya di Provinsi Banten ada 8 kabupaten kota, kemudian rata-rata umpamanya 10.000 per tahun. 10.000 tinggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 kali 10 itu 21.000 jemaah haji Provinsi Banten yang menunggu. Karena sempat juga ramai kemarin ya yang lain-lain kayak pengelolaan dana haji dan sebagainya. Tapi saya nggak mau membahas itulah. Yeah. Yang kemudian yang ingin saya bahas peluang di 2022 ini kalau versi dari pemerintah penyelenggara haji ini kecenderungan batal karena muncul varian baru ini yang disebutkan oleh pemerintah itu Omicron, atau ada peluang untuk berangkat di tahun 2022 atau sama sekali tidak bisa diprediksi. Ya, kalau kita ada di lapangan itu kan tentu pertama tahapan dan proses penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan. Seperti tadi, pendataan, inventarisir petugas. Sekarang kita juga sedang mencoba untuk melihat paspor-paspor yang sudah resend, yang sudah habiskan itu. Pelayanan paspor tetap berjalan. Tetap berjalan, gitu kan? Tetap berjalan. Kemudian juga terkait BIMSIK, bimbingan manasik haji yang lewat virtual itu kan, itu tetap berjalan. Itu. Sebab tadi pemahamannya, kalau seandainya ada kebijakan jadi, kita sudah siap. Itu kan? Tapi tidak bisa diprediksi, Pak, di 2022 ini. Saya belum berani memprediksi itu, karena itu kebijakan pemerintah pusat. Itu kebijakan pemerintah pusat, RI dan Kerajaan Saudi Arabia tentu. Itu harus dipahami oleh masyarakat bahwa haji itu bukan tugas kita di negara kita saja, karena tanah sucinya ada di Arab Saudi loh. Itu kan. Ada di negara Kerajaan Saudi Arabia, baik itu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Ya, rukun-rukun yang melaksanakan haji dan rukun melaksanakan umroh itu ada di negara lain. Maka kebijakannya harus bersama-sama. Kebijakan RI, kebijakan Kerajaan Saudi Arabia. Maka itulah yang disebut dengan MOU. Ya, jadi nanti kalau umpamanya haji ini jadi 2022 diawali dengan MOU dulu. Negara kita dengan negara Saudi Arabia. Nah, sehari ini belum ada MOU. Ya, cuma kita berharap dan dari pengalaman yang ada, umroh sekarang sudah dibuka. Kita belum bicara umroh. Belum bicara umroh, tapi ada hal lain yang kaitan dengan haji. Kalau seandainya nanti atau sekarang ke depan pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama protokol kesehatan, baik di negara kita dan negara sudah dipatuhi dengan baik, dengan ketat, dengan penuh tanggung jawab, kemudian juga dengan pengawasan yang begitu ketat, kemungkinan ada haji. Ya, walaupun nanti apakah normal 100% atau pembatasan atau ada pemberlakuan SOP baru gitu ya, di pemberangkatan. Biasa gitu Kang Ben, biasa begitu. Jadi makanya kalau umroh ini cakep nih, bagus, tidak ada pelanggaran, tidak ada yang ditabrak, aturan main negara kita diikuti, Saudi diikuti gitu kan. Pokoknya cakep lah. Dan artinya, sehat selamat insya Allah lah. Untuk reguler haji masih kemungkinan satu ada SOP baru, kemudian ada juga kemungkinan karena ada karantina dan sebagainya, ada penambahan biaya lagi nggak kira-kira Pak? Saya kira pasti ada gitu kan, pasti ada. Gitu. Untuk penambahan karantina PCR biasanya, itu kan pasti ada gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu. Kita berharap satu tidak besar, yang kedua ya ditanggung oleh pemerintah. Tidak dibebankan kepada jamaah maksudnya. Enggak mungkin lah. Bisa jadi. Pemerintah mensubsidi. Ya artinya kan gini Pak Ben. Haji itu biayanya yang di masyarakat berapa? Kan? 35 juta. Kurang sedikit itu. Padahal
biaya haji yang sebenarnya itu 68 juta. Gitu kan? Haji reguler biayanya. Ya, haji itu 68 juta. Semuanya itu per orang. Per orang. Tapi masyarakat nih jamaah bayarnya hanya 35 juta. Makanya kan sekarang di undang-undang tuh berubah. Dulu kan BPIH. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Itu kan. Sekarang di undang-undang itu muncul istilah BPIH. BP. Hurufnya sama, BPIH juga segitu. BP itu B-nya besar, I-nya kecil, P-nya kecil, I-nya kecil, H-nya kecil. Disebut BP, BPS BP. BP itu biaya perjalanan, bukan penyelenggaraan. Biaya perjalanan ibadah haji. Nah, yang dibayar oleh masyarakat itu yang BP ini, bukan BPIH. Kalau BP itu biaya perjalanan. Jadi jamaah ini bayar 35 untuk item apa saja. Satu, tiket pesawat pulang pergi. Dua, living cost yang 1.500 real kan dikembalikan kepada jamaah. Di Pondok Gede tuh living cost untuk bekal gitu. Selebihnya ini adalah bayar sebagian kecil hotel di Mekah yang dibayar oleh jamaah. Tiket, living cost mah kembali, sebagian kecil hotel di Mekah. Sedangkan item haji itu pun banyak. Belum BIMSIK di KUA 8 kali. Dari mana biayanya? BIMSIK di Kemenag 2 kali. Di asrama haji lagi ada makan, ada BIMSIK. Yang bayar hotel di Madinah dari mana? Makan di Madinah. Hotel di Mekah yang kurang lebih 31 hari. Itu kan? Makan di Mekah selama 31 hari. Ar-Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina 6 hari dari mana? Ya kan? Nah, jadi item haji itu yang disebutkan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu di jumlah jamleh kata orang Sunda mah itu sekitar 68 juta. Artinya sampai hari ini kita dapat disubsidi dengan itu tadi, dana yang optimalisasi yang tadi yang 25 juta. Dioptimalkan untuk bagaimana operasional penyelenggaraan ibadah haji. Itu Kang Ben. Ya. Oke. Sekarang haji kita anggap clear. Jadi antrian kita 26 tahun. Sebelum ke umroh. Jadi berharap kepada jamaah haji masyarakat untuk tetap tenang lah gitu, karena pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini yang terbaik untuk masyarakat. Ternyata memang apa yang Pak Menteri Agama keluarkan dengan PMA 660 2021 tentang pembatalan itu beberapa hari kemudian diikuti oleh kebijakan pemerintah Saudi. Saudi tidak menerima menyelenggarakan ibadah haji dari luar negara beliau, dia itu kan diikuti. Artinya kebijakan pembatalan itu adalah yang terbaik dan untuk kepentingan umat dan masyarakat. Itu cara menghapus stigma negatif dari masyarakat bahwa ini ada apa, kemudian apakah ini rekayasa lah dan lain sebagainya. Oh enggak, tidak ada sama sekali. Ya, alhamdulillah bahwa kebijakan itu terbaik ya dalam konteks untuk hibdun nafas lah bahasa maqasidus syariah itu. Menjaga jiwa, menjaga keselamatan, melindungi jamaah itu kan sudah amanat undang-undang. Itu memberikan perlindungan kepada jamaah baik di tanah air, perjalanan, tanah suci. Kalau ternyata ini tidak baik dan perlindungan jamaah ini harus diterapkan. Orang haji khusus aja juga 7 tahun ya. Ya, dan semua. Itu belum ya. Sama juga kan Pak, haji khusus juga nggak ada ya. Nggak ada yang berangkat. Reguler tidak berangkat, khusus tidak ada, mujamalah juga tidak ada. Itu kan. Oke. Kita masuk ke umroh Pak. Ya, siap. Kita umroh ini 8 Januari saya tadi lihat berita mulai pemberangkatan. Pertama ada karantina, ada PCR di sana yang harus dilalui. Dan kondisi ini membawa kabar baik. Karena sebelumnya masih di tanggal minggu kemarin itu saya masih membaca batal lagi umroh juga. Ternyata dibuka Pak ya. Ya. 8 Januari ini. Betul. Itu seperti apa? Apa hanya pembatasan atau di daerah termasuk semua wilayah? Ya. Semua negara?
Jadi alhamdulillah umroh ini sudah dibuka lah, yang diawali dengan pembukaan penerbangan internasional dari Indonesia ke Saudi, Saudi ke Indonesia. Kapan itu dibukanya penerbangan internasional dari kita ke Saudi? 1 Desember sesungguhnya 2021. Itu sudah dibuka. Nah, cuma pemerintah kita dengan penuh kehati-hatian tadi kan, penuh pelayanan, pelindungan kepada jamaah ini, memberikan satu semacam juklak juknis gitu kan, pedoman bagaimana melaksanakan umroh di masa pandemi ini. Dan itu dasarnya tentu di KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 1332 2021 tentang penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19. Ada ketentuannya seperti itu. Jadi realnya 1 Desember 2021 sudah dibuka penerbangan internasional dari Indonesia ke Saudi, Saudi ke Indonesia. Maka terus bergerak nih di JNPHU ini, berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Karena kalau umroh juga melibatkan pertama asosiasi umroh, kedua ada Kementerian Kesehatan, 3 Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Hukum dan HAM. Nah, itu semua melakukan semacam FGD di Jakarta itu. Maka diputuskan pada waktu itu bahwa akan berangkat di tanggal 23 Desember 2021. Siapa yang berangkat pada saat itu rencananya adalah para pengelola PPIU. Orang menyebutnya travel umroh. Kalau undang-undang bahasanya PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nah, itu yang akan berangkat. Tetapi karena ada varian baru tentang Omikron, ada kebijakan pemerintah kita lewat Pak Presiden bahwa tidak dibolehkan warga kita bepergian ke luar negeri karena ada Omikron yang baru itu. Maka Pak Menteri Agama dengan gamblang tegas untuk menunda keberangkatan jemaah umroh perdana setelah sekian tahun kita tidak memberangkatkan tanggal 23 ini, ditunda ke Januari 2022. Maka alhamdulillah betul tanggal 8 kemarin ada pemberangkatan sebanyak 419 jamaah umroh dari sekitar Jakarta lah. Jakarta dan sekitarnya, mungkin Jawa Barat itu kan. Kota Serang belum Pak ya? Kota Serang sampai hari ini belum. Karena keluarlah surat dari Pak Dirjen PHU di awal Januari 2022 kemarin itu tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Apa isi surat itu? Pertama, penyelenggaraan ibadah umroh akan dilaksanakan di bulan Januari ini, sudah dimulai dengan pengawasan yang sangat ketat. Sangat ketat, terutama protokol kesehatan dengan mengedepankan perlindungan, ya kan, dan pengawasan kepada jamaah umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pelaksanaan ibadah umroh itu akan dilakukan dalam satu pintu di Y-Gate Police, ya, police. Jadi kebijakan satu pintu. Artinya si jemaah umroh ini akan masuk ke asrama haji Pondok Gede terlebih dahulu. Karantina. Ya, di situ dilakukan semacam screening. Screening dan pemeriksaan dokumen perjalanan ibadah umroh. Nah, kalau umpamanya dari screening itu dinyatakan negatif, maka 1x24 jam berada di asrama haji, negatif diberangkatkan. Kalau umpamanya positif, ya dikarantina di situ, di asrama haji Pondok Gede. Itu yang kedua. Jadi ada one gate policy, kebijakan satu pintu. Semua jemaah umroh harus ke asrama haji Pondok Gede. Yang ketiga, bahwa kebijakan dari Ditjen PHU Kemenak RI itu adalah bahwa pemberangkatan jemaah umroh akan memprioritaskan yang direct flight, yang langsung penerbangannya dari Indonesia ke Saudi, tidak transit, ya kan? Jadi ada direct flight untuk penerbangannya, gitu kan? Nah, itu yang jadi kebijakan. Tidak ada lagi yang transit ke Malaysia, Singapura, ke Qatar, ke Dubai, ke Uni Emirat Arab. Tidak, langsung Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ke bandara
Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Itu kan langsung ke situ. Tidak lagi ke negara ketiga. Usia? Nah, usia untuk umroh tidak dibatasi. Oh, tetap tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Kalau yang sekarang nih, itu. Yang penting sehat, tidak komorbid, tidak ada penyakit bawaan, kemudian sudah vaksinasi sesuai dengan ketentuan, PCR-nya negatif, udah oke, berangkat. Kalau usia bawah? Katanya nggak boleh ada anak-anak sekarang. Nggak ada, saya tidak baca. Tidak baca di ketentuan itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ketentuan itu. Tidak ketentuan usia minimal, nggak ada. Itu kan. Nah, walaupun ini masih terbatas, Kang Ben. Kan di pemberangkatan awal itu hanya 4 waktu, ya, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 23 kalau nggak salah. Yang awal nih. Januari ini ada 4 penerbangan untuk di Januari 2022 ini. Itu yang ketiga. Jadi ada direct flight, dia langsung berangkat dari kita Suta menuju Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Dari Banten kebagian nggak Pak di 4 jadwal itu? Saya sedang mencoba, kemarin sudah ngeluarkan surat untuk melaporkan PPU mana yang ingin memberangkatkan. Setelah saya tanya satu persatu, untuk Banten ini belum, untuk Kota Serang itu belum, gitu kan. Kemarin itu ada semacam hal yang mereka masih pertanyakan ketika ingin mendaftarkan si jemaah umroh melalui aplikasi Siskopatuh. Jadi ada aplikasinya, Kang Ben. Jadi kalau yang berangkat umroh harus masuk ke aplikasi Siskopatuh, sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus, namanya Siskopatuh. Nah di situ. Nah ternyata memang ketika ingin masuk aplikasi Siskopatuh harus punya user dulu dan passwordnya. Itu mandiri berarti? Mandiri. Tapi setelah punya user dan password, masuk ke situ, ke dalam Siskopatuh, dan kita bisa memantau dari mana saja nih yang daftar nih. Siapa, by name, by address. Terus Tentu peran lembaga itu, lembaga PPI, lembaga umroh itu? PPU. PPU. Yang mengerjakan mereka. Oh, yang mengerjakan bisa mereka. Gitu. Kalau kita hanya pengawasan aja. Kemenang pengawasan dan pengendalian. Tapi di sistem aplikasi Siskopatuh itu kita bisa melihat. Dengan langsung klik Siskopatuh, kemudian disorot menu, keluar nanti. Calon jemaahnya mah tidak perlu. Itu urusan lembaga. Iya, kan umroh itu yang tanggung jawab penyelenggara, penyelenggara umroh. Kemenang tidak masuk ke wilayah itu. Kemenang wilayahnya wilayah regulasi, wilayah pengawasan saja dan pengendalian. Jadi bisa lewat aplikasi itu, kemudian masuk. Nah, baru nanti di situ ada pendaftaran, biaya, jadwal penerbangan, hotelnya di mana. Itu tuh, Kang. Lengkap di Siskopatuh itu. Itu kan akan terlihat gitu kan. Ini jemaah dari mana, PPU mana, kapan berangkat, kapan pulang, di hotel mana nginep. Itu ada ketahuan di situ. Di dalam Siskopatuh itu. Siskopatuh. Jadi download Android ya? Ya, seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke situ, baru proses berjalan. Nah, dan setiap yang berangkat umroh harus punya aplikasi Siskopatuh. Bahkan ada ID card nanti. ID card Siskopatuh. Berarti ini udah aman nih. Udah masuk ke Siskopatuh. Termasuk kaitan dengan COVID-nya. Seperti yang kita itu pakainya kan Peduli Lindungi itu ya, yang di kita. Kalau di sana aplikasinya Tawakalna. Namanya Tawakalna. Di mana? Di Arab? Di Arab Saudi. Nah, si Peduli Lindungi sekarang sudah nge-link ke Tawakalna ke sini. Jadi harus 2 aplikasi yang kita punya. Enggak, kalau diklik di Tawakalna sudah masuk nih yang dari kita ini. Itu kan alhamdulillah tuh. Jadi ada aplikasi kaitan dengan vaksin yang kita Peduli Lindungi yang Saudi namanya Tawakalna. Jadi sudah ngeling lah. Kira-kira seperti itu. Seperti pendaftar haji aja. Kalau kita daftar haji itu ke bank dulu, validasi dulu. Ketika datang ke Kemenag ingin dapat nomor porsi PPH, sudah ada di situ yang ngeling seperti itu, gampang. Nah itu. Nah, makanya kami kemarin coba telepon satu persatu. Katanya Pak terkait dengan user ID. Oh, ternyata saya konsul ke Jakarta itu, kata Bang Jakaria di Jakarta, salah satu kasih di umroh itu, Kang, diusulkan dulu ke pusat dari PPU itu, ya,
pembukaan user dan passwordnya di aplikasi, kemudian lampirkan SK izin operasional PPIU dan KTP-nya direktur PPIU atau pimpinannya. Kemudian lampirkan mungkin manifest jamaah. Udah selesai itu, seperti itu, ya kan? Alhamdulillah. Ya, sekarang sampai hari ini saya belum ada laporan yang memberangkatkan jemaah umroh. Tapi kalau di kabupaten kota lainnya sudah mulai ada belum? Banten belum kedengaran. Belum kedengaran. Belum ada info Banten, mungkin sekitar DKI ataupun Jawa Barat lah kira-kira seperti itu yang percobaan atau yang permulaan ini, itu kan. Tapi ketika saya tanya beberapa PPIU itu sedang akan memproses untuk mendaftarkan ke aplikasi Siskopatu. Yang mereka butuhkan itu user dan passwordnya di aplikasi Siskopatu. Oke, jadi itu kabar baiknya Pak ya? Kabar baik tentu. Udah ada siap. Ya, kerinduan jemaah umroh untuk beribadah. Gitu. Selain umroh reguler, ada umroh khusus? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada istilah itu adalah umroh plus, gitu kan? Nah, plus itu ada dua model. Orang umroh umpamanya paketnya 13 hari umroh, yang 10 hari, 9-10 hari ada di Haramain untuk melaksanakan umroh. Ya ketika pulang mampir di negara lain, apa itu di Dubai, apa itu di Qatar, itu kan. Nah itu namanya plusnya itu. Kalau penundaan umroh ini karena mungkin lembaga PPIO-nya itu ya yang menunda. Ya kan yang biasanya tergantung jamaahnya juga Kang. Jamaahnya juga, artinya jamaah ini kan masa pandemi ditanya ini mau umroh apa enggak nih masa pandemi ini. Kalau mereka mau ya difasilitasi gitu kan. Dan ada proses PCR dan karantina di asrama haji, ada screening ya. Ya asrama haji itu screening dan penyelesaian dokumen. Dan ada pastinya penambahan biaya ya. Di KMA 1332 itu 2021 ada penambahan biaya. Kalau ada penambahan biaya itu ya silakan bicarakan dengan PPIU seperti itu. Itu dibolehkan di dalam ketentuan yang ada. Nah, realnya yang saya tahu itu ada penambahan 6 sampai 7 juta lah. Dari jamaah itu untuk apa? Untuk PCR dan karantina. Gitu. Karantina di mana? Karantina di Saudi. Saya kalau di kita tidak ada karantina. Jadi menambah waktu lama Pak ya kalau biasa 7 hari? Oh enggak, waktu tidak lama. Tetap 9-10 hari umpamanya. Cuma dikurangi karantina aja 5 hari. Karantinanya kan di Arab Saudi? Saudi. Berarti umrohnya? Umrohnya setelah selesai. Berarti kalau umpamanya hari ke-6 baru bisa melaksanakan umroh. Kebanyakan karantina berarti? Karantina. Kalau tidak salah sih 1 kali. 1 kali. Karantinanya berapa hari? 5 hari? Iya. Iya kebanyakan karantina dong. Iya makanya ibadahnya dikurangi. Ibadahnya dikurangi? Iya dikurangi. Bisa Madinah 1 hari, di sana di Mekah 3 hari ya? Iya. Sisanya gitu. Karantina 5 hari yang di sana. Kedatangan. Karantina kedatangan. Itu kan. Jadi tidak menambah hari ya? Tidak menambah hari. Karena pasti nambah beban, biaya. Itu. Ini juga biaya nambah itu hanya untuk PCR dan karantina. Dan itu dibolehkan dalam ketentuan yang ada. Jadi memang luar biasa ujian ibadah umroh di masa pandemi. Ya, frekuensi ibadahnya terkurang. Tentu yang biasanya full, tidak ada karantina. Itu kan 9-10 hari itu full biasa, 4 hari. Madinah 5 hari. Di Mekah hari ke-10 pulang gitu kan. Nah ini mah 5 hari ke karantina, tinggal 6 hari lagi. Di Madinah karantina. Di Madinah karena penerbangannya dari Jakarta langsung ke Madinah. Ada di sana asrama hajinya kali ya? Ada di hotel di sana. Hotel tentu. Oke. Jadi clear Pak seperti itu Pak ya kondisinya ya? Clear gitu kan, clear. Maka kalau ingin melaksanakan ibadah umroh sekarang monggo sudah dibuka. Tinggal bicarakan dengan penyelenggara ibadah umroh. Yang kedua, ketika ada penambahan biayanya untuk tadi PCR dan untuk karantina. Frekuensi ibadah tentu terkurangi dengan prokes itu. Ya, kalau paketnya ya. Kalau screening sih tidak lama, hanya 1 kali 24 jam, Pak. Di situ. Negatif berangkat, positif dikarantina di situ. Tuh kan. Nah, tapi sehari ini belum ada yang positif di asrama haji. Baik, karena kita terjeda
batasan waktu dan mudah-mudahan ini clear. Saya yakin informasi ini menjadi informasi yang tuntas. Saya terima kasih ke Pak Denny udah hadir di sini. Sahabat Banten Podcast, mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan keingintahuan dari sahabat podcast. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jami, aduh.